Kembali bersama kami di Gestur, Hormuz, nuklir, kompromi atau strategi bertahan. Kita masih akan membahasnya bersama dengan dua narasumber. Prof. Budi, Trump kini mempertimbangkan kembali mengaktifkan Project Freedom ya di Selat Hormuz. Seberapa sensitif sih isu ini bagi Iran? Ya, sensitif Mbak. Kenapa? Ya, sensitivitas itu kan diawali dengan Project Freedom. Ya, Project Freedom dengan kekuatan yang ditambah full 15.000 dengan peralatan ditambah full dan lain sebagainya. Tadi saya sampaikan dari awal bagaimana simultaneously Project Freedom itu dilakukan. Dia mulai dari guide menjadi escort, militer escort, kemudian juga blokade terus tetap dilaksanakan. Dia menekan Iran akan menerima proposal atau saya serang kamu, dan juga memberikan tekanan ke Cina. Ini adalah bagaimana tadi yang saya sampaikan dari awal Project Freedom itu diformulasikan. Nah, ini sensitif ya kan? Kenapa? Karena seumuran jagungnya Project Freedom ini kan dikarenakan karena Arab yang tidak memberikan leverage untuk pangkalan udara dan pangkalan lautnya untuk melaksanakan Project Freedom, sehingga Project Freedom selesai sampai di situ. Nah, kembali lagi Trump mau melaksanakan Project Freedom yang plus, dalam artian ditambah lagi kekuatan dan tekanannya seperti itu, Mbak. Ya. Ketika kita bicara Project Freedom, kembali lagi ke Konvensi Den Haag 1907, di sana kan dikatakan bahwa yang namanya ceasefire itu ya memang dua-duanya harus mempunyai jeda untuk tidak saling nyerang. Tapi ketika salah satunya sudah mendahului menyerang, meskipun ini persepsi sama-sama tidak mau di-accuse, dituduh siapa yang mendahului, tapi kan terjadi penyerang itu, sehingga menurut saya ceasefire ini sudah bukan tidak berlaku lagi, ceasefire yang rapuh, ceasefire yang sudah dilanggar masing-masing. Nah, kemudian kalau misalnya melihat bahwa bagaimana Iran melihat Project Freedom, lagi-lagi Mbak, ini adalah menyangkut paket besar dan paketnya Iran. Sekali lagi Iran tidak mau langsung Amerika paket besarnya dia ya Hormuz ya blockade langsung dilakukan, kemudian juga nuklirnya juga harus dinolkan. Ini bagi Iran sesuatu yang unnegotiable, tidak bisa dilakukan. Nah, Iran juga sadar bahwa Project Freedom Amerika ini kan banyak tujuannya, dibaca oleh Iran. Yang pertama sekali yang dia mau tunjukkan oleh Amerika, bahwa Amerika itu mampu menaik turunkan energi global, artinya mampu mempasify, menenangkan energi security, global energy security. Saya loh yang memegang agar ini naik turunnya minyak ini tenang, saya loh, kan begitu Amerika selalu. Nah, terus tujuan yang kedua apa? Tujuan kedua tidak lain dan tidak bukan menunjukkan kepada negara teluk, kamu ini jangan hedging terus, baik ke ke Cina dan lain sebagainya. Saya tetap menunjukkan nih loh, usaha saya tidak akan ada selesainya, saya masih tetap lanjut Project Freedom saya, meskipun saya belum maksimal AUMF saya, belum maksimal war power resolution saya, tapi saya tetap tunjukkan. Nah, itulah tujuannya Project Freedom ini. Di lain itu juga Project Freedom yang dilakukan oleh Amerika ini tidak lain dan tidak bukan, ya sekali lagi Mbak, menekan Iran dan sekaligus mencari muka. Sekaligus that's what you call it, signaling, coalition signaling, coalition test. Apa artinya? Bahwa dia memang mengetes, hai Korea Selatan, hai negara-negara teluk, saya sudah melindungi kamu, saya sudah tunjukkan bahwa saya bisa kontrol energi security global, terus sekarang kamu memihak saya apa enggak? Kenapa? Karena NATO sudah juga tidak mendukung saya. Nah, bahkan ya di salah satu statementnya Trump mengatakan bahwa get away. Kembali lagi ke Project Freedom, Pak Nasir. Ini melihatnya seperti apa sih? Upaya Amerika untuk apa sih? Menunjukkan ke mata dunia dan juga ke publiknya sendiri kah? Dia menunjukkan kepada negara-negara teluk yang kecil-kecil itu semua, yang memiliki pangkalan angkatan perang Amerika di situ, yang dihancurkan semuanya oleh Iran, bahwa Amerika masih ada di situ. Dan Amerika akan turun ke sana dengan menjaga semua kapal-kapal lewat di sana, mengawal sehingga kapal-kapal pembawa minyak itu aman. Seolah menjadi hero. Seakan-akan menjadi hero. Tapi untuk itu kamu bayar dong ke saya. Trump ini pedagang, orang bisnis. Coba lihat biografinya dia. Jadi uang terus yang buat dia. Termasuk kan dia nggak malu kan minta
kapal terbang pesawat presiden dari Qatar yang ratusan miliar, ratusan juta dolar kayak gitu kan. Jadi buat dia itu dia ada kegunaannya, buat dia ada bahwa dia masih relevan yang pertama, tapi juga kedua bahwa dia nantinya bisa mendapat uang dari negara-negara Teluk gitu. Dia bagi uang keamanan lah istilahnya gitu ya. Tapi bagi Iran non-negotiable tentang nuklir ini. Buat Iran non-negotiable karena juga buat dia deterrent. Kalau dia tidak punya deterrent lagi, dia bisa diserang. Ya. Coba kamu lihat negara-negara mana yang nggak diserang oleh Amerika Serikat? Yang punya nuklir. Korea Utara. Begitu bandelnya, nggak pernah diserang kan? Ya. Terus kemudian Rusia. Pakistan, kadang-kadang dia kan pernah juga bermusuhan sama Pakistan kan? Nggak diserang. Kalau Rusia terlalu besar, terlalu lebih banyak lagi nuklirnya dibanding Amerika Serikat. Ya. Itu Rusia. Jadi kita lihat faktor nuklir ini dan Hormuz. Kalau Hormuz itu untuk menjawab pertanyaan Anda lebih mudah diselesaikan. Sekarang kan ada koalisi 40 negara menteri pertahanan sudah ketemu atas inisiatif Inggris dan Prancis kan. Kemudian di PBB juga udah mulai bicarakan supaya ada mengatur keamanan bersama di Hormuz gitu kan ya. Jadi bisa selesai karena dunia internasional udah turun gitu ya. NATO udah turun di situ juga ya. Tapi nuklir ini problem yang kita harus hadapi gitu. Itu tadi ada orang Amerika, seorang mayor jenderal dulu yang pertama kali menulis sebuah buku di Amerika Serikat. Dia itu bicara tentang perang masa depan. Namanya Mayor Jenderal Robert Latif. Dia mengatakan bahwa perang yang sekarang ini karena pergantian teknologi yang maju begitu banyak dan sifat dari peperangannya yang berbeda sekali akan sangat menghancurkan karena pertama manusia kehilangan etika dan rasa kemanusiaannya. Bagaimana sekarang kita melihat adanya serdadu yang diperkuat secara biologis gitu ya, dikasih suntikan-suntikan obat segala macam sehingga mereka tuh kuat menahan rasa takut, bisa seperti robot. Bagaimana sekarang berkembang sebuah sistem otonom yang bisa memproses informasi dan melakukan keputusan seperti untuk melancarkan serangan sebelum mata kita berkedip. Oke, ditambah juga psychological warfare ya. Betul sekali, betul sekali. Itu semua. Ini menarik sekali soal proposal terakhir Iran yang 14 poin itu kalau tidak saya, Prof. Budi. Jadi non-negotiable kalau soal nuklir, walaupun sebetulnya Iran sudah sedikit menurunkan komprominya soal proposal, tapi tidak dengan nuklir dan juga Selat Hormuz. Iya, menurunkan proposalnya sedikit menurun. Apakah ini strategi, apakah ini merupakan celah daripada kompromi, dua-duanya saya pikir dilakukan oleh Iran. Kenapa? Kalau dibilang kompromi, kan kita kembali lagi, lesson learned, hidup ini kan berulang-ulang aja Mbak. CCPOA 2015, dia kan good boy at the time, kan juga menyerahkan ke Rusia. Di sanalah ada celah kompromi bahwa namanya Iran itu masih ada sisi-sisi baiknya untuk melakukan kompromi. Tapi kalau misalnya dilihat dari sisi apakah itu strategi Iran, iya sekaligus simultaneously berbarengan itu adalah strategi Iran untuk apa? Untuk mengulur-ulur waktu. Mengulur-ulur waktunya Iran ini kalau berhasil, kemudian sampai pada titik November masih diulur-ulur, gencatan senjata yang rapuh ini berpanjang-panjang ria, as long as ekonominya Iran tetap bertahan, survive ya, internal domestiknya Iran bertahan dengan vital interestnya dia masih kuat, kemudian important interestnya dia masih kuat, marginal interestnya dia masih kuat, kemudian survival interestnya dia masih kuat. Nah, bagi Iran strategi ngulur-ngulur ini ya memang dari awal tujuannya Iran seperti itu, agar apa? Agar pada titik di mana rakyat Amerika, domestik Amerika fully distrust sama Trump. Kalau misalnya fully distrust, tidak percaya sama sekali sama Trump, nah itulah sebetulnya center of gravity-nya center of gravity-nya Trump yang ingin dicapai oleh namanya Iran. Agar apa? Agar selesai permasalahan ini.